Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pangroso, gudangnya cara menembus alam lain. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam para pemirsa, dan semoga tetap sehat selalu ya. Di episode kali ini saya akan cuma membahas tentang jalan-jalan mistis yang kemarin itu. Sudah nonton videonya kan? Sudah di-upload juga. Bagaimana dari situ apa yang mungkin ada di benak para pemirsa atau teman-teman ketika melihat suatu tontonan tentang bolang kayak gitu, kita menelusuri tempat. Kita kemarin saya cuman sama Mas Fuad itu di daerah jembatan UGM kemarin itu. Nah, di sana kami cuman sebatas menelusuri saja jalan-jalan ibaratnya di tempat itu. Secara nyata kami datang ke sana dan secara batin untuk melihat kondisi kegaiban di sana bagaimana. Di sana itu tempatnya ya bagus sih, taman sejenis kayak taman kalau pagi atau sore itu biasanya dibuat untuk olahraga di sana itu. Nah, di sampingnya itu kan ada kali besar itu di bawah jembatan pas itu ada kali di sana itu besar dan airnya ya nggak cukup, ya cukup besar lah ya, masih bisa untuk jalan kaki, masih bisa gitu. Jadi nggak terlalu banyak airnya di sana itu. Sebenarnya tempatnya itu enak sekali buat nyantai gitu itu. Nah, kami melakukan jalan-jalan mistis di sana ya sekedar ingin ingin sekalian melatih Mas Fuad kemarin untuk latihan untuk cara untuk menelusuri di alam terbuka, ibarat kegaiban yang ada di alam terbuka ini bagaimana sih gitu. Nah, kemarin sempat Mas Fuad juga melakukan kontemplasi. Kontemplasi itu sejenis kita merasakan hal-hal gaib di sana itu bagaimana gitu kan. Dimulai dari kita mencari energi. Mencari energi ini fungsinya agar kita tahu juga ada penunggunya nggak di daerah sana, atau hal-hal yang mungkin dikeramatkan oleh orang-orang di sana itu ada nggak gitu. Sehingga dengan kontemplasi ini melihat sejarah juga bisa di situ itu bagaimana. Cuman kan karena memang nggak ada energi. Nah, kalau di Padepokan Jamus Kalimusodo kita harus, untuk yang baru belajar itu harus mencari patokan tentang energi dulu. Jadi cari dulu energi ketika kita menelusuri sesuatu tempat atau makom, itu kita patokan kita harus mencari energi dulu, mencari getaran dulu kan. Setelah kita dapat energi, nah berarti kita harus ke tahap pengembangan lagi. Tahap pengembangan ini lebih kepada kita mencari energi ini, energi apa sih gitu. Dari jin kah, atau dari memang ada benda di situ kah gitu. Jadi dari dasar dulu. Kalau di Padepokan Jamus Kalimusodo gitu tata caranya, kita harus mencari energi dulu. Ketika kita menelusuri tempat itu kita nggak merasakan energi, kok nggak ada energi, nah berarti untuk seperti kayak jin atau benda-benda bertua di sana itu ya nggak ada kalau gitu. Sehingga kita lebih mudah untuk menyikapi apapun itu, kita nggak menggaib-gaibkannya, kita nggak memasukkannya ke ranah gaib karena kita sudah tahu tata caranya ini. Beda ketika kita nggak tahu, ya kita melihat tempat apa ya kita ada gini, ada gitu. Nah, itu karena kita nggak mempelajari dasarnya, sehingga patokan kita adalah cuman di ibarat cuman di hawa. Nah, padahal hawa ini bisa berubah-ubah tergantung adrenalin kita. Nah, untuk masalah hawa ini atau bisa disebut juga aura, ya mungkin saya akan jelaskan di besok ya, di pertemuan tentang aura ini bagaimana sistem kerjanya. Nah, ya cuman aura yang mereka rasakan, sehingga ketika mereka merasakan aura di sekitar itu
aura dan energi beda ya. Jadi jangan disamakan, besok saya akan membahasnya ya. Jadi ketika orang yang nggak mempelajari ini langsung kepada, kan kalau apa ya, semisal orang yang senang dengan hal kegaiban itu biasanya lebih mudah sensitif gitu lah ibaratnya, tapi bukan peka ya, sensitif aja. Sensitif ini cuma sekedar bisa merasakan, cuman nggak bisa tahu itu apa. Beda dengan peka. Kalau peka tahu dengan jelas gitu, kalau oh ini energi gitu, oh ini cuman hawa atau aura gitu. Kalau orang yang cuman sensitif ini biasanya yaitu ketika ia mendapatkan atau merasakan hawa ini atau aura ini, sehingga pikirannya itu akan mensugestikan, oh kalau gini ada ini, oh sehingga muncullah gambaran di depannya itu. Ya seperti yang saya jelaskan di video kemarin, itu adalah sugesti. Ya bukan dia yang mensugesti, tapi alam bawah sadarnya itu memberikan gambaran di pikirannya itu, di tempat yang ia lihat, yang ia rasakan hawanya itu, oh sehingga muncullah wujud di sana. Nah, gitu. Itu sistem pikiran sebenarnya, bukan dari kenormalan kita, itu alam bawah sadar kita. Makanya untuk yang mau belajar kebatinan, kalian harus bisa juga membedakan mana itu kondisi normal kita, mana kondisi batin, gitu. Agar kita mudah menilai kegaiban itu, mengakses kegaiban. Nggak apa-apa kita gaibkan, karena kesulitan untuk yang baru belajar itu adalah ya ini, nggak bisa membedakan. Ketika dia normal, dia masih tetap mengakses kegaiban. Jadi ya dia menafsirkan cara kerja gaib itu ya dengan akalnya ini, padahal ya beda. Alam nyata dengan alam gaib itu beda. Jadi untuk mengaksesnya harus sendiri-sendiri gitu. Itu. Nah, kemarin kembali lagi ke Mas Fuad. Mas Fuad sudah menelusuri tempat itu. Ya kalau untuk Mas Fuad ya sudah bisa lah merasakan energi, merasakan sugesti. Maksudnya sugesti ini sugesti dari orang ya, yang semisal di sana ibarat diangkerkan atau cuman gambaran-gambaran yang di sana, bukan aslinya wujud. Nah gitu, sugesti ini ya bisa ditaruh gitu kan. Semisal cara kerja sugesti ini kan gini, semisal ada rumah kosong, nah terus ada orang yang sensitif ini ngerasain hawa yang gak enak di sana, sehingga pikirannya ini membuatkan gambaran, entah itu kunti di sana. Nah sehingga ketika ya keyakinan orang ini sudah melihat itu di rumah itu ada kunti, makalah terciptalah gambaran atau sugesti di rumah itu. Bukan asli ya, itu cuma gambaran atau sugesti. Nah cara kerja sugesti itu gitu. Nah untuk membacanya ya Mas Fuad itu udah bisa tentang energi, udah bisa. Nah, cuman kelemahannya ya mungkin di ketika ia sudah mengetahui duluan ya dari orang, misal cerita dari orang kalau di sini memang tempatnya angker, maka itu masih kesulitan Mas Fuad untuk menilainya. Tapi ketika dia nggak tahu apa-apa tentang tempat itu ya, dia bisa netral untuk menilainya. Ya gitulah untuk kemarin ya, penelusurannya cuma tahap-tahap Mas Fuad itu kemarin ya untuk mencari energi dulu. Jadi ketika ia tidak menemukan energi, berarti sudah dipastikan tempat itu nggak ada jinnya atau benda-benda yang bertuah di sana. Nah ketika sudah ada patokan itu, nah Mas Fuad sudah bebas, sudah nggak di pikirannya ini, oh berarti di sini nggak ada jin. Nah tinggal dia untuk merasakan ada gambaran nggak di sini. Gambaran ini maksudnya sugesti orang tentang tempat ini bagaimana. Nah ternyata di sana belum ada gambaran, belum menemukan gambaran, sehingga sudah dipastikan tempat itu belum ada yang mengotorinya dengan sugesti orang-orang yang katanya gini, yang katanya gini, belum ada. Jadi di sana masih murni baratnya. Nggak tahu untuk seterusnya ini bulan depan atau besok, mungkin kalau ada orang yang ke sana sehingga orang itu mensugestikan sesuatu di sana, ya mungkin akan tercipta gambaran di sana. Nah,
itu kemarin ya. Terus saya setelah sholat saya melakukan kontemplasi itu ya, memang benar di sana ya ibarat netral. Cuman memang di sana itu hawa gak enaknya ya dari perilaku orang yang di sana aja. Maksudnya perilaku ini ya seperti kegiatan-kegiatan yang negatif lah. Maksudnya kegiatan-kegiatan negatif ini ya seperti ya apa ya, yang nggak bisa dikatakan juga, yang intinya kegiatannya itu ya nggak baik tapi nggak terlalu nggak baik, nah gitulah intinya gitu. Kalau diceritakan ya mungkin nggak enak juga, intinya ya itu nggak baik, cuman nggak terlalu nggak baik, nggak terlalu nggak baik, nggak terlalu nggak baik lah gitu, intinya masih standar lah kayak di tempat-tempat gitu. Jadi untuk hawa-hawa kayak gitu itu ya belum bisa untuk mempengaruhi orang. Maksudnya mempengaruhi orang ini ketika ada yang sensitif banget gitu, yang sering kesurupan ke sana, ya insya Allah nggak akan kesurupan kalau misalnya itu. Karena orang yang sangat sensitif itu mudah untuk disugestikan gitu kan. Maksudnya disugestikan itu semisal kita ya, kalau ada teman kita semisal ya, kalau mau membuktikan ini, kalau ada teman kita yang sangat model-model orangnya itu apa-apa digaibkan gitu, maksudnya dalam tata cara dia ngobrol atau apa gitu kan, dia sangat sensitif tentang kegaiban. Nah, cara mengujinya adalah dengan kita, misal kita tunjukkan aja rumah itu angker, dulu pernah ada yang gantungan, pasti dia langsung merespon gitu, entah itu langsung kesurupan, entah dia langsung mual lah. Padahal kita cuma membohonginya. Bahayanya orang yang sudah pikirannya ini tersugesti ya gitu, sangat mudah dipancing gitu, walaupun cuma bohongan. Cara kerja pikiran itu gitu. Jadi kita yang mau menekuni, mempelajari kegaiban ini, kita kembali ke dasar dulu lah, pelajari energi, tahapan untuk mengakses kegaiban itu bagaimana, membedakan kondisi normal. Tapi ingat juga, ini cuman versi kami menurut pengalaman-pengalaman saya dalam mempelajari kegaiban itu seperti apa. Nah, memang nggak ada apa-apa yang mau ditampilkan, karena youtuber itu ya repotnya gitu, selalu mencari hal-hal yang menarik, walaupun ya memang harus ada kayak settingan. Tapi ya kalau saya ya memang ya gitulah, kalau nggak ada apa-apa ya apanya yang mau diada-adakan, ya intinya gitu. Menghibur atau enggak ya diambil aja kebaikan dari apapun yang saya tampilkan di channel Bang Roso ini, ya ambil aja kebaikan. Nah, kalau memang dari semuanya nggak ada yang baik ya ya udah nggak apa-apa. Karena dalam kita menonton, semisal tontonan di YouTube gitu kan, kita harus membedakan juga sih, tontonan ini untuk hiburan aja. Jadi ketika kita sudah mematok untuk hiburan, entah itu settingan atau beneran, ya kita nggak akan terganggu dengan itu, karena kita menontonnya ya untuk hiburan aja. Nah, beda ketika kita meyakini tontonannya itu. Jadi ketika kita sudah meyakini tontonan itu, akhirnya ketika tontonan itu kita ketahuan kalau settingan, nah, maka di sini akan ada kekecewaan. Nah, makanya itu para pemirsa atau teman-teman harus membedakan. Oh kalau ini buat saya belajar, oh kalau ini hanya cukup buat hiburan, tontonan gitu. Jadi ketika ada apapun itu tentang channel, ya nggak akan ada masalah dengan hati kita, nggak mengotor-ngotori lah ibarat itu. Karena masalah ini juga sangat penting. Pentingnya ya itu ya karena ketika kita tahu itu settingan dan kita merasa kecewa, kita akan menghujatnya, padahal dulu-dulunya ya kita sangat mengaguminya. Sama dengan ketika kita mengagumi seseorang, ya, kita mengagumi seseorang itu tentang apanya, apa dari tampilannya, apa dari kebaikannya, apa dari ilmunya,
kalian harus mematok itu sehingga kalian nggak terlalu fanatik nantinya ketika ada hal-hal yang kurang baik tentang orang itu. Semisal saya aja ya, mungkin ada teman-teman di grup silo bareng atau yang tahu tentang saya ya, mungkin itu harus dibedakan juga. Kalau seneng dengan saya ya cukup senangi saja tentang keilmuan saya, jangan tentang kepribadian saya. Kepribadian saya ya gini nih, ya seadanya. Dan saya pun ya cuman makhluk biasa, ya kadang juga sering emosi, sering nggak cocok sama orang, ya itu wajar secara manusiawi. Jadi teman-teman harus bijak juga, oh saya suka Mas Walang karena keilmuannya gitu. Jadi jangan dilebih-lebihkan, karena ketika kalian melebih-lebihkannya itu juga akan menjadi beban kepada saya. Saya lebih akan sopan gitu kan, ya serba gak enak nantinya. Biarlah semuanya mengalir alami. Jadi anggap kalau senang sama saya, senang aja tentang keilmuan saya gitu. Jadi ketika saya bertindak gimana-gimana ya itu nggak akan mempengaruhi kesenangan kalian, karena kalian cuma senang dengan keilmuan saya, menghormati saya karena keilmuan saya, bukan karena sifat, bukan karena apa. Itu juga nggak akan menjadi beban juga terhadap saya ya, nggak menjaga perilaku gitu lah intinya. Ya sama dengan tontonan tadi itu, ya cuman mencontohkan kepada diri saya. Ya mungkin gitu aja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Ada.